Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Putu Aryama dari Denpasar, Bali. Saya mengajar di salah satu sekolah dasar, yaitu Sekolah Dasar Cipta Dharma Denpasar, Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, dan salam penuh kebajikan untuk kita semuanya. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya membagikan pengimbasan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM, dan juga izinkan saya untuk membagikan cara login SIM PKB guru belajar melalui situs-situs yang sudah ada di dalam Google ataupun situs-situs yang ada di dalam internet. Baiklah Bapak Ibu Guru, kita simak videonya. Bapak Ibu Guru Nusantara, apabila Bapak Ibu Guru telah bisa masuk atau login SIM PKB guru belajar, maka mengikuti BIMTEK ada 3 hal yang perlu diperhatikan atau 3 tahapan untuk guru belajar. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua BIMTEK, dan yang ketiga adalah pengimbasan seperti yang saya lakukan ini. Dalam orientasi yang memiliki tujuan menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Yang pertama adalah berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Yang kedua adanya malpraktik pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Yang keempat adalah guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Pentingnya asesmen nasional ini perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, ya. Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. Jadi 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum. Profil karakter pelajar Pancasila. Diharapkan siswa mempunyai karakter seperti beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, yang kelima kreatif, dan yang keenam adalah gotong royong. Kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Bagaimana keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Di sini digambarkan kompetensi siswa meliputi kecakapan hidup abad 21, profil pelajar Pancasila, yang kemudian terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kemudian kita akan mengikuti BIMTEK. Program ini akan efektif bila mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti. Yang kedua, mempelajari secara seksama semua konsep. Yang ketiga, mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya. 4, melakukan latihan secara mandiri dan berkala dengan tujuan secara efektif mengikuti program ini. Sebelum mengikuti BIMTEK, Bapak Ibu Guru akan diminta mengerjakan asesmen pra program untuk mengetahui kemampuan awal sebelum mengikuti proses belajar. Nah, beberapa program itu kita akan belajar mengenai konsep asesmen nasional, kemudian yang kedua teknik pelaksanaan, yang ketiga butir soal asesmen literasi membaca, kemudian butir soal asesmen numerasi dan laporan lanjutan. Itu semua jenjang ya, untuk SD, SMP, dan SMA, SMK. Berikutnya kita akan melangkah ke hal konsep asesmen nasional yang memiliki konsep penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama. Ada 3 instrumen utama. Yang pertama AKM, yang kedua survei karakter, dan survei lingkungan belajar, yang nanti Bapak Ibu guru dapatkan dalam BINTEK ya, bimbingan belajar. Adapun tujuan dan manfaat asesmen nasional, itu asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau ya perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Kemudian yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Ya, ini adalah manfaat dan tujuan daripada AN atau asesmen nasional. Ini adalah perbandingan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Jadi memiliki kriteria pembanding asesmen nasional, ujian nasional seperti ini, seperti yang digambarkan dalam tabel berikut ini. Jadi sekali lagi dalam pembelajaran, asesmen nasional itu bukan pengganti ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Berikutnya evaluasi ujian nasional. Beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi perbandingan atau pertimbangan dalam pelaksanaan ujian nasional. Ya, petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional yang sudah digambarkan berikut ini. Untuk asesmen nasional AKM, kemudian ada 3 hal. Yang pertama adalah AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Memiliki 2 hal dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah literasi membaca, kemudian asesmen numerasi. Jadi ada 2 ya, asesmen literasi dan numerasi. Kemudian kalau asesmen nasional itu memiliki atau berbasis komputer dan bersifat adaptif. Jadi peserta AKM itu seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, namun menggunakan sampel, kemudian pemilihan sampel secara acak ya. Nah, ini jadwal mengenai jadwal pelaksanaannya. Untuk jadwal sekolah sudah ada dalam daftar. Berikutnya kriteria peserta asesmen nasional. Asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian siswa, jadi seperti sudah dijelaskan tadi. Kemudian bentuk-bentuk soal asesmen nasional yang terdiri dari pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, kemudian isian singkat dan uraian. Jadi ada 5 hal dalam bentuk soal asesmen nasional atau AKM. Ya, untuk asesmen literasi membaca tingkat SD itu ada 3 level pembelajaran ya. Yang pertama adalah level 1 pembelajaran untuk anak kelas 2, level 2 untuk pembelajaran anak kelas 4, dan level 3 adalah untuk pembelajaran anak kelas 6. Jenis teks yang digunakan dalam hal ini dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Kemudian tingkat proses kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Dalam literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi. Untuk konten yang digunakan, konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik ya. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Untuk tingkat pembelajaran tingkat SD itu seperti tadi sudah disampaikan, ada 3 level pembelajaran. Mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi ya. Literasi, untuk literasi membaca, jadi kelompoknya perlu intervensi khusus, jadi ada tingkatannya, ada tingkat dasar, cakap, dan mahir. Numerasi juga seperti itu, jadi perlu kompetensi khusus, kemudian tingkat dasar,
cakap, dan mahir. Peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah segitiga belajar. Nah, segitiga belajar digambarkan yang pertama adalah asesmen nasional, pembelajaran, dan kurikulum. Yang kita ketahui, tiga hal ini sangat penting untuk mendukung pembelajaran seri AKM. Demikian Bapak Ibu Guru, beberapa hal yang sudah saya sampaikan dalam pembelajaran seri AKM Guru Belajar Asesmen Nasional. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya akan membagikan cara login melalui SIM PKB Guru Belajar. Yang pertama, Bapak Ibu Guru akses dulu SIM PKB yang ada di Google. Silakan masuk akses seperti ini. Kemudian pilih tombol masuk. Nah, setelah masuk, Bapak Ibu Guru ya diharapkan untuk mengisi ya surel sesuai dengan nomor UKG-nya, password. Nah, apabila bisa masuk, maka langkah berikutnya setelah mengisi surel atau nomor UKG dan password yang dimiliki oleh peserta untuk masuk ya. Berikutnya akan melangkah ke pilihan ya, ke beranda program SIM Guru Belajar, pilih seri AKM. Kemudian yang keempat, jika peserta memenuhi syarat untuk mengikuti Guru Belajar seri AKM, maka kartu untuk mendaftar aktif. Silakan klik daftar. Setelah masuk di kolom daftar, maka di sana ada jadwal ya, jadwal yang diinginkan, angkatan 1, angkatan kedua, angkatan ketiga, dan seterusnya. Apabila sudah milih yang ditentukan, memungkinkan sesuai dengan keinginan, maka klik daftar. Setelah mendaftar, Bapak Ibu Guru akan masuk melalui pelaksanaan BIMTEK. Nah, jadi mendaftar salah satu angkatan, selanjutnya tiba pelaksanaan BIMTEK angkatan dimulai untuk program Guru Belajar seri AKM. Jadi peserta diwajibkan untuk menuntaskan seluruh latihan yang sudah disediakan. Nah, tata cara untuk mengikuti BIMTEK yang pertama itu ada halaman SIM Guru Belajar sebagai peserta. Pastikan kelas BIMTEK sudah berstatus sedang belajar atau berlangsung ya. Selanjutnya klik tombol mulai. Nah, pada saat tombol mulai, Bapak Ibu Guru telah sedang mengikuti pembelajaran ya. Nah, tombol mulai seperti ini ya. Berikutnya Bapak Ibu Guru akan mendapat pengarahan. Jadi yang pertama berupa orientasi Guru Belajar seri AKM, kemudian yang kedua pengantar program BIMTEK Guru Belajar seri AKM, yang ketiga konsep asesmen nasional, itu ada beberapa topik dan ada beberapa kuis. Yang keempat itu teknik pelaksanaan asesmen nasional ya. Kemudian ada literasi membaca, literasi numerasi untuk jenjang. Kemudian ada asesmen literasi membaca untuk jenjang satuan pendidikan. Nah, setelah itu Pak Ibu Guru mengikuti BIMTEK ya. Di sini mendapatkan informasi progres pengerjaan latihan yang sudah dilakukan. Jadi pastikan latihan selesai sebelum BIMTEK selesai. Nah, di sini akan ada kelihatan selesainya berapa persen ya. Kalau sudah semuanya maka akan muncul 100%. Kemudian setelah Bapak Ibu mengikuti BIMTEK, nah di sini BIMTEK akan merekam dan tersimpan latihan yang sudah dikerjakan di dalam SIM PKB ya. Berikutnya peserta atau Bapak Ibu Guru akan mendapat sertifikat BIMTEK ya. Caranya mengunduh BIMTEK-nya adalah yang pertama, masuk kembali peserta Guru Belajar seri AKM, kemudian klik
pada SIM guru belajar seri AKM. Yang ketiga, nah seperti ini, masuk ke asesmen kompetensi minimum atau selengkapnya, klik ya. Nah, pada kolom sertifikat kegiatan terdapat tombol cek di sini, klik di sini. Seperti pada gambar. Berikutnya, Bapak Ibu guru akan mengikuti kuis ya sebelum sertifikat itu diunduh ya. Beberapa kuis yang dikerjakan, kemudian melakukan pengunduhan sertifikat. Setelah melakukan pengunduhan sertifikat, Bapak Ibu guru diharapkan juga mengikuti atau pelaksanaan pengimbasan. Jadi pengimbasan itulah mengunggah video pembelajaran seri AKM yang memberikan informasi sumber-sumber atau yang berkaitan dengan pembelajaran guru belajar seri AKM. Jadi kembali seperti awal, login dulu peserta guru, kemudian masuk ke SIM guru belajar. Kemudian yang ketiga, upload melalui Google sesuai dengan nomor email atau user email peserta. Kemudian klik tautan yang ada di bawah. Ini cara awalnya. Nah, masukkan tautan, kemudian dikirim. Ya, serta input link YouTube pengimbasan, link YouTube sesuai dengan penulisannya. Kemudian unggah link video pengimbasan pada kanal channel YouTube. Baik, semoga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih dan salam sehat semuanya.